Nah, assalamualaikum anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Cici di sini. Di sini Ibu akan belajar tentang bilangan, pecahan, dan desimal. Mengapa sih kita harus belajar bilangan, pecahan, dan desimal? Nah, di sini untuk mengonversi atau mengubah bilangan desimal ke pecahan biasa atau sebaliknya, dari pecahan ke desimal, kemudian desimal ke persen. Masih banyak lagi penerapan dalam matematika tentang bilangan desimal ini. Maka dari itu sangat penting sekali kita paham tentang konsep dasar bilangan desimal ini. Nah, di sini kita akan belajar tentang nilai tempat suatu bilangan. Misalnya ada angka 1, 2, dan 3. Nah, 1 itu termasuk seratusan, 2-nya itu puluhan, dan 3-nya itu satuan. Satuan itu adalah unit terkecil di antara nilai tempat yang lain anak-anak. Setelah kita belajar pecahan ini, sebenarnya masih ada lagi angka yang terkecil dari satuan. Nah, berapa itu, Bu? Oke, sebelumnya kita perhatikan dari nilai tempat ini. Dari satuan ke puluhan, puluhan ke ratusan, itu kan kelipatan 10 anak-anak. Ibu, karena ada sesuatu yang lebih kecil dari satuan, berarti kira-kira anak-anak Ibu kalau 100 sebelumnya itu tadi adalah 10. 10 sebelumnya itu adalah angka-angka 1. Nah, 1 itu sebelumnya berapa kelipatannya? Berapa kelipatan 1 per 10? Dan selanjutnya yaitu 1 per 1000 dan masih banyak-banyak lagi. Setelah ada satuan 1 per 10, 1 per 100, dan 1 1000, maka hasilnya apa anak-anak? Nah, begini. Setelah satuan unit terkecil itu ada koma. Kita buat saja angka 6, 5, 4. Nah, di belakang koma itu 6 itu sebagai 1 per 10, 5 sebagai 1 per 100, dan 4 sebagai 1 per 1000. Kita kan sudah tahu nih bahwa dari nilai tempat itu tadi 1 itu ratusan, kedua itu puluhan, ketiga itu satuan. Nah, di sini di belakang 3 itu kan ada tanda koma. Inilah yang disebut dengan tanda-tanda desimal anak-anak. Ibu gunakan untuk apa? Gunanya untuk memisahkan bilangan bulat yang ada di sebelah kiri dan bilangan bulat yang ada di sebelah kanan. Di belakang ada angka 6. Angka 6 jumlahnya itu disebut 1 per 10. Kemudian ada angka 5. Angka 5 itulah kita sebut tadi dengan 1 per 100. Kemudian ada angka 4. Angka 4 itulah kita sebut dengan 1 per 1000. Begitu anak-anak. Bilangan desimal itu sebenarnya adalah bentuk lain dari suatu pecahan. Ciri khasnya dari bilangan desimal tersebut yaitu adanya tanda. Ini yang harus anak-anak pahami, terutama nilai tempat dari suatu bilangan tersebut, seperti yang Ibu jelaskan tadi. Kalau anak-anak Ibu sudah paham, ya sangat mudah untuk mengerjakan soalnya. Nah, kita akan melihat contoh soal selanjutnya, yaitu tentang soal pertama, yaitu 0,3, yang kedua 2,75, yang ketiga 3,745. Itu dikonversikan ke bilangan pecahan. Nah, yang 0,3 itu kita konversikan ini kan di belakang koma ada satu angka, berarti itu per 10. Kalau di belakang koma ada 2 angka, itu per 100. Kalau 3 angka di belakang koma itu berarti per 1000. Jadi yang 0,3 itu per 10 ya. Lalu pembilangnya itu 3. Jadi 3 per 10. Terus selanjutnya 2,75. Di belakang koma ada 2 angka, yaitu 75. Jadi itu berarti per 100. Lalu angka 275-nya 275 dikasihkan ke atas. Jadi
275 per 100. Lalu 3,745 itu sama dengan 745, kan ada tiga angka di belakang koma, jadi per 1000. 3745 per 1000. Seperti itu ya anak-anak. Anak-anak ibu, supaya anak ibu jadi mudah ingat, kata kuncinya kalau di satuan angka di belakangnya berarti jawabannya per 10. Kalau 2 angka di belakangnya berarti jawabannya per 100. Kalau 3 angka di belakangnya berarti jawabannya per 1000. Nah, kalau bentuk pecahan yang masih bisa kita sederhanakan terlebih dahulu. Bagaimana cara menyederhanakannya? Kemarin kan sudah Ibu jelaskan. Ya, telah Ibu sudah menyederhanakan bagaimana cara menyederhanakan pecahan kemarin ya, kalau kalian memperhatikan. Kalau belum per 10 berarti itu harus penyebutnya dijadikan per 10 dulu anak-anak. Berarti seumpama 1/5. Nah, 5-nya itu dijadikan penyebutnya per 10 dahulu, supaya mudah kita tulis dalam nilai pola, seperti itu. Seumpama pecahan biasa ke bentuk desimal, di sini ada soal 3/10 yang keduanya itu adalah 2,17 per 10,6. Soal yang pertama kita tengok yaitu penyembuhan. Nah, kalau bukan kelipatan 10, kita bisa mencarinya atau menyelesaikan pecahan tersebut dengan cara pembagian tersusun ke bawah atau bisa disebut dengan porokapit. Nah, di sini 3/5 contohnya soal, dan 1/3, lalu 3/5. Nah, anak ibu kalau memungkinkan penyebutan itu bisa kita ubah menjadi per 10 atau per 100 atau per 1000. Kita ubah dahulu. Bagaimana cara mengubahnya? Anak-anak kita boleh mempelajarinya lagi, kemarin sudah Ibu jelaskan ya. Nah, semisal 3/5, misalnya kita mau menjadikan per 10, jadi berarti berapa 5 jadi 10 gitu ya. Berarti 10 kalikan 2, penyebutnya kita kalikan agar supaya menjadi 10. Begitu penyelesaiannya anak-anak dengan cara pembagian tersusun. Anak-anak Ibu, sampai di sini penjelasan dari Ibu. Ibu berharap anak-anak Ibu mengerti dengan apa yang Ibu sampaikan. Agar anak Ibu lebih paham lagi, silahkan kerjakan latihan matematika di buku matematika yang masing-masing ya. Demikian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya Ibu memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.